Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu dengan saya Brudali Sri Widodo. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penjelasan materi pembelajaran di kelas 10 agribisnis pengolahan hasil perikanan kelas 10 APAP. Sebelum ini saya ucapkan selamat bergabung dengan SMKN 1 Prajikan dan selamat bergabung dengan program keahlian agribisnis pengolahan hasil perikanan. Ya. Tentunya kalian ingin mengetahui tentang apa-apa yang akan kita pelajari di kelas 10 ini. Ya. Secara umum yang akan kita pelajari adalah tentang dasar-dasar pengolahan hasil perikanan, terutama yang pertama yaitu tentang dasar penanganan dan dasar proses pengolahan. Pada materi dasar penanganan dan dasar proses ini kita akan mempelajari tentang apa sih itu komoditas hasil perikanan. Ya, secara umum akan kita pelajari berdasarkan tingkat daya tahan atau sifat-sifat bahan, meliputi sifat morfologis, ya, sifat indrawi, sifat fisik, mekanis, dan fisiologis. Apa saja komoditas perikanan itu secara umum dapat kita bagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok ikan itu sendiri, baik itu ikan air tawar, air payau maupun air laut. Ya. Kemudian yang kedua adalah komoditas krustasea atau udang-udangan, meliputi udang air tawar, udang air laut, kemudian kepiting, rajungan, dan rebon. Kemudian moluska, yaitu jenis-jenis komoditas berupa sotong, cumi-cumi, gurita. Kemudian komoditas annelida, yaitu kerang-kerangan, meliputi kerang darah, kerang bambu, kerang hijau. Kemudian malisius atau komoditas lain seperti bintang laut, kemudian teripang atau timun laut, dan produk yang bukan termasuk produk komoditas utama hasil perikanan. Kemudian meliputi sifat morfologis atau morfologis bentuk, jadinya berbagai macam bentuk komoditas, ya, bagaimana itu bentuknya cumi-cumi, bagaimana bentuknya sotong, bagaimana bentuknya gurita, bagaimana bentuknya ikan tuna, bagaimana bentuknya ikan lele dan segala macamnya, jadinya berdasarkan bentuknya seperti apa. Kemudian sifat indrawi dan sifat fisik. Ya. Sifat indrawi itu berarti sifat organitis, yaitu yang bisa kita tangkap dengan panca indera, itu namanya sifat indrawi. Kemudian sifat fisiknya, apakah dia itu bentuknya bulat, ya, bentuknya memanjang, mengular, atau bentuknya dipres, atau kompres. Ya. Kemudian sifat mekanisnya, ya, sifat mekanis, fungsi-fungsi organ tubuhnya seperti apa, ya, apa misalnya minyak ikan itu banyak diperoleh dari ekstraksi hati ikan pelagis, ya, biasanya berupa ikan cucut, biasanya ikan cucut ataupun ikan tuna. Berikutnya fisiologis, misalnya kenapa sih kok cumi-cumi dan sotong itu mengeluarkan tinta kalau dia dikejar oleh predatornya, itu ada sifat fisiologis. Lalu apa fungsi lengan atau tentakel pada gurita, lalu apa fungsi dari sirip pada ikan. Nah, itu akan kita pelajari pada sifat-sifat fisiologis. Berikutnya juga setelah kita mempelajari tentang bagaimana bentuk, fungsi, dan organ dari komoditas tersebut, maka kita akan mempelajari tentang tanda-tanda kerusakan dan penyebabnya. Ya, jadinya bagaimana ciri-ciri ikan segar, bagaimana ciri-ciri ikan yang mulai mengalami kerusakan dan segala macamnya, akan kita pelajari pada pembahasan kali ini. Ya, baik itu berupa kerusakan secara fisik, ya, fisik misalnya
tubuhnya bengkok, terluka dan macamnya, yang disebabkan karena kerusakan secara fisik ya, yang tampak. Kemudian ada kerusakan mekanis ya. Kerusakan mekanis itu disebabkan karena kesalahan dalam pengolahan. Misalnya mulut ikannya itu sobek karena jarum pancing misalnya. Itu adalah kerusakan mekanis ya. Atau misalnya dia terinjak, nah itu juga kerusakan mekanis. Kemudian kerusakan fisiologis ya. Cacat tubuh itu adalah sifat fisiologis. Kemudian mungkin dia termakan oleh ikan yang lain, itu berarti kerusakan secara biologis, atau dimakan oleh hewan lain ya, misalnya digigit oleh burung, nah macamnya, itu adalah biologis. Kemudian ada kerusakan secara mikrobiologis ya, biasanya karena cemaran bakteri, jamur dan sebagainya yang bersifat mikrobiologis. Nah, itu adalah kerusakan mikrobiologis. Sedangkan kerusakan kemis ya, dan ini dapat diakibatkan oleh bahan pencemar, misalnya tumpahan minyak, tumpahan oli dan segala macamnya. Kemudian setelah kita mempelajari tentang morfologis dan tanda-tanda kerusakan, maka pada tahap selanjutnya kita akan mempelajari tentang dasar proses. Dasar proses dimulai dari penerimaan bahan baku. Penerimaan bahan baku berarti langkah pertama adalah kita melakukan sortasi dan grading atau pemilahan. Dipilah, oh ini bagus, ini indah, oh ini ukurannya sama, oh ini ukurannya berbeda, oh ini jantan, oh ini betina, dan seterusnya. Jadinya dipilah-pilah ya, ukurannya ini besar, kecil, sedang. Nah itu adalah proses pemilahan. Oh ini mutunya bagus, mutunya jelek, itu adalah grading ya. Berikutnya adalah baik secara manual maupun menggunakan peralatan. Jadinya mulai dengan pandangan mata ataupun kita menggunakan alat sortasi. Jadinya supaya ukurannya benar-benar seragam, kita pakai alat ya, ada. Mulai dari alat yang sederhana sampai yang alat yang modern. Berikutnya langkah selanjutnya setelah melakukan proses sortasi dan grading, kita akan melakukan proses pembersihan ya. Pembersihan meliputi penyiangan, yaitu pembuangan isi perut, insang, sisik ya, atau memotong kepala, atau memotong ekor, sirip-siripnya dihilangkan misalnya. Itu adalah proses pembersihan ya. Termasuk di dalamnya adalah pengumpasan kulit ya. Pengumpasan kulit berupa filet ataupun secara vertikal ya, disebut dengan loin ya. Kemudian pengumpasan kulit juga pada udang ya, tepisan kepala dan kulitnya, itu adalah proses pengumpasan yang sesuai dengan standar yang baku, sesuai standar industri ataupun standar dari konsumen. Kemudian setelah kita melakukan itu adalah dasar dari proses pengolahan. Dasar proses pengolahan yang kita pelajari selanjutnya, yaitu kita akan pelajari untuk materi-materi selanjutnya itu adalah pengemasan dan penyimpanan bahan ya. Bagaimana cara mengemas produk tersebut dengan baik, dan bagaimana cara menyimpan produk tersebut supaya tidak mengalami kerusakan. Pada tahapan selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara melakukan penumpukan dan pengangkutan bahan. Jadi tentunya selama penyimpanan produk tersebut akan kita tumpuk, dan untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat lain kita butuh sarana transportasi dan pengangkutan. Bagaimana cara menempatkan produk tersebut di dalam kegiatan pengangkutan transportasi akan kita pelajari pada tahapan melakukan penumpukan dan pengangkutan bahan. Berikutnya adalah melakukan teknik konversi bahan. Tentunya dari konversi bahan itu berarti merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya misalnya dari ikan kulisi atau ikan merah ya, ikan merahan. Itu kan kemudian setelah kita bersihkan, kita ambil dagingnya, kita rubah dia menjadi bakso misalnya. Atau dari yang daging ikan utuh kita potong kecil, atau kita lumatan, kita hancurkan menjadi lumatan daging. Nah itu adalah suatu teknik konversi atau pengubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, namanya konversi. Kemudian pengendalian kandungan air. Nah, karena apa? Produk perikanan ini adalah komoditas perikanan itu komponen terbesarnya adalah air, sekitar 70%, maka dia akan lebih mudah lebih cepat rusak karena kandungan airnya tinggi. Nah, karena itu harus dijaga baik dengan cara pengurangan kandungan kadar air ataupun
merubah air dari bentuk fase cair menjadi fase gas ataupun fase padat, sehingga tidak bisa digunakan mikroba untuk melakukan proses pembusukan. Pada tahapan selanjutnya kita akan melakukan proses penggunaan suhu, baik itu suhu tinggi, suhu pasteurisasi ataupun suhu rendah, pendinginan dan pembekuan. Mengapa kita perlu melakukan hal itu? Karena memang dasar proses itu tidak lepas dari 4 hal itu, bisa berupa sterilisasi dengan suhu tinggi, pasteurisasi dengan suhu tinggi juga, ya, tapi tidak terlalu tinggi. Kemudian ada juga dengan pendinginan supaya tetap bisa langsung dikonsumsi, ataupun pembekuan supaya bisa disimpan dalam waktu yang lama. Lalu kemudian ada juga proses dengan penggunaan bahan-bahan kimia, yaitu dengan ditambahkan gula, tambahkan asam, tambahkan garam, dan segala macam. Tahapan selanjutnya adalah proses fermentasi. Ya, fermentasi kita berarti kita menggunakan mikroba yang baik. Ya. Misalnya dalam pembuatan terasi, pembuatan kecap, pembuatan saus tiram. Nah, itu adalah proses fermentasi, dan ikan peda misalnya. Dan proses enzimatis. Proses enzimatis ini adalah dengan menggunakan enzim-enzim yang ada pada pencernaan komunitas tersebut, misalnya pada usus ikan misalnya. Atau kita menggunakan enzim-enzim dari luar, misalnya enzim papain dari pepaya, ataupun enzim bromelin dari nanas. Nah, itu untuk proses pengolahan. Misalnya dalam pembuatan kecap kita membutuhkan enzim bromelin supaya mempercepat proses fermentasi kecap. Pada pembuatan ikan peda dan terasi kita menggunakan enzim yang ada dalam pencernaan. Nah, berikutnya pada tahapan selanjutnya kita akan melakukan proses pengolahan dengan menggunakan media penghantar panas, baik itu penggorengan, perebusan, ya, pengukusan, ya, terus kemudian di presto. Nah, itu berarti kita menggunakan peralatan penghantar panas, ya. Misalnya penggorengan berarti kita pakai minyak panas, ya, perebusan, pengukusan pakai air panas, dan seterusnya. Kemudian kita juga dapat melakukan tahap selanjutnya, yaitu kita melakukan dasar pengawetan, baik pengawetan secara alami maupun buatan. Pengawetan alami misalnya dengan penambahan garam, atau dengan suhu tinggi, atau dengan penambahan gula, atau dengan pembekuan. Nah, itu adalah pengawetan secara alami. Sedangkan dengan buatan dengan menambahkan bahan pengawet, nah, misalnya dengan penambahan natrium benzoat, dengan penambahan pemanis buatan, sikelamak, sakarin, dan seterusnya. Berikutnya adalah yang terakhir dalam materi mata pelajaran dasar penanganan dan dasar proses adalah mengoperasikan peralatan pengolahan. Dalam materi ini kalian akan mempelajari tentang bagaimana cara penggunaan alat-alat produksi, bagaimana cara menggunakan mixer yang baik, blender yang baik, terus kemudian bagaimana cara menggunakan food processor, bagaimana cara kalian menggunakan meat grinder, bagaimana cara kalian menggunakan silent cutter, bagaimana cara kalian, bahkan cara penggunaan pisau, ya, itu juga akan dipelajari dalam mengoperasikan peralatan pengolahan. Kemudian pada materi pembelajaran selanjutnya yaitu dasar pengendalian mutu hasil perikanan. Nah, pada materi ini kalian akan banyak belajar tentang bagaimana cara mengawasi dan bagaimana cara mengendalikan mutu selama proses. Ingat, proses pengolahan itu bukan merubah suatu bahan yang mutunya jelek menjadi mutunya baik, tapi adalah bagaimana cara kita mempertahankan mutu bahan yang awalnya sudah baik supaya dia tidak rusak. Nah, itu adalah ruh atau nyawa dari proses pengolahan, ya. Kemudian pada materi ini kita juga akan mempelajari tentang bagaimana cara mengoperasikan peralatan penanganan dan bahan laboratorium. Nah, dari bagaimana cara kita bekerja di laboratorium pengujian. Nah, itu intinya kita menyiapkan bahan, menyiapkan peralatan, menyiapkan ruangan, ya,
bagaimana memperhatikan keselamatan diri, alat keselamatan diri yang digunakan apa gitu, bisa menggunakan masker, sarung tangan, penutup kepala, pakai apron, pakai sepatu sol karet dan segala macamnya. Bagaimana cara menggunakan alat pemadam api ringan. Nah, itu akan kita pelajari pada mengoperasikan peralatan di laboratorium. Materi selanjutnya adalah tentang bagaimana cara kita mengambil sampel atau contoh bahan olahan. Ini kita ambil dari bahan baku. Kita ambil selama proses produksi. Pada rantai-rantai proses kita ambil untuk kemudian pada produk akhir, pada produk yang disimpan, bahkan pada produk yang sudah dipasarkan pun kita kadang-kadang perlu mengambil sampel. Ini fungsinya apa? Untuk mengetahui pada rantai proses mana terjadi kerusakan, ya. Atau kita memastikan bahwa setiap rangkaian proses itu mutu produk ini tetap terjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatannya. Nah, itu. Kemudian tahap berikutnya adalah melaksanakan pengujian bahan perikanan secara organoleptis, berarti menggunakan panca indera. Ya, bagaimana kita raba, apakah permukaannya kasar, halus, apakah bergelombang, apakah datar, apakah basah, kering, segala macamnya. Kita gunakan tangan kita. Terus kemudian indera penciuman, apakah dia berbau alami, bau ikan, ya, atau berbau tengi, ya, atau mengalami penyimpangan bau misalnya. Kemudian ada juga kita menggunakan telinga, misalnya untuk produk-produk yang kering, ya kita menggunakan telinga, misalnya pada produk kerupuk, keripik, segala macamnya. Nah, kita menggunakan telinga kita. Lalu kemudian kita juga bisa menggunakan penglihatan, ya, kelihatan apa warna merah, kuning, hijau. Apakah dia memiliki bentuk lurus, apakah dia berbentuk berkelok, ataukah warnanya merah atau apapun gitu ya. Kita menggunakan mata kita, dan terakhir kita bisa menggunakan indera mengecap kita untuk merasakan apakah produk itu rasanya asin, manis, ya, asam ataupun pahit ataupun gurih. Nah, itu kita menggunakan indera mengecap kita, yaitu kita pelajari dalam pengujian secara organoleptis. Kemudian selain itu kita juga perlu melakukan pengujian menggunakan alat atau pengujian secara kuantitatif, ya, yaitu pengujian hasil perikanan secara fisik, mekanis, dan mikroanalisis. Misalnya panjangnya berapa, beratnya berapa, ya, terus kemudian tingkat kecerahannya seberapa, ya, itu adalah fisik, mekanis, dan mikroanalisis. Kemudian kita juga melakukan pengujian kimiawinya, yaitu bagaimana kandungan karbohidrat, kandungan gula, ya, terus kemudian kandungan lemaknya, lemak bebas, lemak terikat, apakah terjadi ketengikan atau tidak. Nah, kemudian analisa protein, ya, kadar proteinnya berapa. Ada juga pengujian vitamin, kandungan vitamin dan kandungan mineral. Tapi ini adalah mikroanalisis yang agak sulit untuk kita pelajari di tingkat SMK. Jadinya kita lebih fokus untuk melakukan pengujian karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian berikutnya adalah pengujian secara mikrobiologis. Nah, ini untuk mengetahui tingkat kerusakan, apakah sudah ada cemaran mikroba pada produk kita, apakah ada berupa bakteri ataupun berupa jamur dan yeast, kapang, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir pada pembahasan dasar pengendalian mutu itu adalah melakukan prinsip kerja laboratorium yang baik atau good laboratory practice. Kemudian untuk mata pelajaran terakhir di kelas 10 yang harus kita pelajari yaitu tentang keamanan pangan, yang meliputi melaksanakan penggunaan bahan tambahan pangan, baik itu bahan tambahan alami maupun buatan. Contoh bahan tambahan alami misalnya rempah-rempah, ya, kunyit, ya, terus kemudian jahe, temulawak, laos, dan macam-macamnya, rempah-rempah. Kemudian ada garam, ya, atau juga kita menggunakan es, ya, es batu misalnya. Atau juga kita bisa menggunakan bahan tambahan buatan yang
yang dibuat di pabrik ya. Contohnya adalah pewarna ya, pewarna buatan misalnya, terus kemudian pengawet ya, pemanis ya, terus pengasam dan macam-macam yang lainnya. Kemudian yang perlu kita pelajari juga pada bahan tambahan pangan ini adalah peraturan pemerintah yang berkaitan dengan bahan tambahan pangan. Meliputi kadar maksimal, mana bahan tambahan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang yang perlu kita pelajari. Perlu kita pelajari pada bahan tambahan pangan. Kemudian bahasan berikutnya adalah tentang sanitasi industri dalam pengolahan hasil perikanan. Biasanya kita pelajari dalam bentuk SSOP atau standar sanitasi operating prosedur ya. Itu biasanya berkaitan juga dengan melaksanakan cara produksi pangan yang baik atau good manufacturing procedure. Dua hal ini, SSOP dan GMP ini akan menjadi dasar dalam melaksanakan prinsip-prinsip HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point atau titik-titik kritis dalam penentuan bahaya. Jadinya pada rantai proses mana ada potensi bahaya, misalnya penerimaan mana ikan yang segar, mana yang ikan tidak segar, potensi bahaya apa yang ada, misalnya keracunan karena mikroba atau kandungan histaminnya yang tinggi dan adanya logam berat atau adanya benda-benda asing seperti tali pancing ataupun mata pancing ataupun potongan-potongan kayu, batu, kerikil segala macamnya. Itu akan masuk pada potensi bahaya pada penerimaan. Begitu juga pada rantai-rantai proses, misalnya pada filleting, ya, misalnya kita menggunakan pisau, kita menggunakan pengasah, maka potensi bahaya apa yang ada di situ, ya, baik itu bahaya untuk makanan tersebut, terutama untuk makanan tersebut, dan potensi bahaya yang mungkin terjadi pada personel atau orang yang bekerja di situ. Berikutnya kemudian pada waktu pengemasan. Mungkin ada kemasan yang bocor segala macamnya, itu adalah potensi bahaya yang ada. Kemudian kesalahan dalam penimbangan yang seharusnya 100 gram ternyata hanya 90 gram dan segala macamnya. Kemudian pada waktu penyimpanan, kalau penyimpanannya kurang baik, itu kemungkinan akan terjadi kerusakan selama penyimpanan. Penumpukannya, peraturannya dipatuhi atau tidak, karena apa atau tidak dipatuhi, biasanya nanti bagian yang paling bawah akan rusak karena terhimpit atau tergencet oleh produk yang ada di atasnya. Berikutnya kemudian pada waktu distribusi, penyimpanan sama distribusi, ada kesalahan dalam penyimpanan, dalam pengolahan oleh penyajian oleh konsumen. Nah, itu kemungkinan terjadi potensi bahaya di situ. Dari keempat hal tersebut dalam keamanan pangan ini menjadi dasar untuk pembelajaran pengolahan yang sesungguhnya yang ada di kelas 11 dan kelas 12. Jadinya di kelas 10 kita matangkan dulu dasar-dasar dari penanganan, dari dasar proses, dasar pengendalian mutu dan keamanan pangan. Ini akan terus berulang, akan kita pelajari di kelas 11 dan kelas 12. Karena ini adalah dasar dari suatu proses pengolahan. Ya. Untuk di kelas 10 kita metode pembelajaran kita yaitu secara discovery dan inquiry learning, ya, di mana kalian akan melihat fenomena yang ada, lalu kalian memunculkan pertanyaan-pertanyaan dalam diri kalian, kenapa begini, mengapa begitu, ini nanti hasilnya seperti apa, ini proses ini tujuannya apa. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita akumulasi dan akan kita ujikan, baik kita akan laksanakan suatu pengujian atau kita laksanakan prosedurnya, baik prosedur yang benar maupun prosedur yang salah. Kalau salah nanti akibatnya seperti apa, kalau baik nanti hasilnya yang benar seharusnya seperti apa. Itu baru kemudian dari prosedur-prosedur tersebut, kegiatan-kegiatan tersebut, kemudian kita munculkan data, ya. Data-data dari pengujian kita kumpulkan, kemudian kita bukti-bukti dari kegiatan pengujian tersebut kita kumpulkan, akan membuktikan kebenaran teori yang ada. Akhirnya kita bisa menarik kesimpulan. Lalu selain discovery dan inquiry learning,
kita juga akan belajar dengan metode problem based learning. Ya, problem based learning yaitu kita metode pembelajaran berbasis masalah. Masalah apa yang ada di masyarakat atau masalah apa yang ada pada kegiatan yang kita lakukan sebelumnya. Ya, lalu akan kita pelajari permasalahan tersebut, ya kita identifikasi masalahnya apa, lalu kita melakukan kumpulkan teori-teori yang ada yang mendukung pembahasan tentang permasalahan tersebut, lalu kita lakukan proses pengujian. Ya, benar nggak teori tersebut benar? Nah, hingga akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa bagaimana cara atau metode kita dalam mengatasi permasalahan tersebut. Nah, hingga akhirnya kita menarik kesimpulan, oh kalau masalahnya seperti ini, maka cara pemecahannya adalah seperti ini. Nah, itu adalah problem based learning. Nah, secara umum ada 4 hal tadi, yaitu penanganan, ada proses, ada pengendalian mutu, dan keamanan pangan. Itu yang akan kita pelajari selama setahun. Tetap semangat, tetap sehat, dan teruslah belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.